Shalom, selamat siang. Sebelum saya memulai video penjelasan saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Windri Agnes Syotang dengan NPM 2110049, mata kuliah kajian puisi. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Renita Saragi, SPD MPD, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Video saya saat ini yaitu membahas mengenai menganalisis puisi dengan menggunakan 4 pendekatan. Puisi yang saya analisis saat ini yaitu puisi yang berjudul Kangen, karya dari sastrawan yang bernama W.S. Rendra. Saya akan membacakan puisi ini. Kangen. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kerinduan kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena lukaku telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun dalam darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. Demikianlah puisi yang berjudul Kangen. Baik, bagian selanjutnya yaitu kita membahas mengenai menganalisis dengan menggunakan 4 pendekatan. Yang pertama, kita menganalisis puisi Kangen dengan menggunakan pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik. Dalam puisi Kangen ini menceritakan kesedihan dan kesepiannya yang mendalam. Penyair menulis kata puisi racun dan tungku tanpa api. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda tersebut berlawanan atau menjadi pisau kepadanya. Di bait pertama, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Nah, pada bait ini perhatian penyair memfokus ke perasaan kesepian yang menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Penyair mempertanyakan kesepiannya ini kepada seseorang, karena menghadapi kemerdekaan tanpa cinta menurut penyair sangat kosong dan hampa, di mana kemerdekaan yang dimaksud adalah sebuah kebebasan individu dan hidup seseorang yang berada dalam kesendirian tanpa cinta. Selanjutnya pada bait ketiga, membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Pada bait ini, perhatian penyair memfokus pada dirinya membayangkan seseorang walaupun terasa sakit ketika mengingatnya kembali. Penyair merasakan bahwa kesepiannya ini membuat dia merasa lumpuh akan perasaannya. Tidak ada lagi yang diharapkan akan membuat hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya. Selanjutnya, kita menganalisis dengan menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif yaitu penganalisis yang menggunakan unsur-unsur pada puisi. Yang pertama, tema. Tema pada puisi Kangen ini yaitu curahan hati seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya. Hidupnya yang dulu ramai kini sepi setelah kekasihnya tiada. Yang kedua, nada. Nada pada puisi Kangen adalah nada melankolik, yaitu nada murung yang menggambarkan suasana hati yang sedih, tekanan suara lebih rendah dan perlahan serta sesuai untuk puisi yang bertemakan penderitaan, kehampaan, dan kerinduan. Unsur yang ketiga, irama. Irama yang terdapat pada bait 1 dan 2
berarus rendah dan tinggi. Yang keempat, rima. Rima terdapat pada kata luka dan pisau, di mana luka tersebut dapat disebabkan oleh pisau. Yang kelima, gaya bahasa. Majas yang terdapat pada puisi karya W.S. Rendra ini yang berjudul Kangen ini yaitu majas metafora. Majas ini merupakan majas yang mengungkapkan perbandingan analog secara langsung. Terdapat pada baris puisi berikut, yaitu Aku Tungku Tanpa Api. Unsur yang keenam yaitu tipografi. Tipografi pada puisi karya W.S. Rendra memberikan kesan berupa kalimat, di mana setiap kalimatnya memberikan gambaran dan ungkapan yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan bait puisi seperti halnya yang kita ketahui bahwa tiap bait pada penulisan puisi adalah satu bait terdapat 4 baris. Namun, W.S. Rendra memberikan nuansa yang berbeda, serasa yang berkesan seperti puisi modern. Yang ketujuh, perasaan. Perasaan yang terdapat dalam puisi ini yaitu merindukan seseorang, sehingga pembaca merasakan perasaan yang dialami oleh penulis. Unsur yang terakhir dalam pendekatan objektif ini yaitu amanat. Amanat yang terdapat dalam puisi Kangen ini adalah mengajarkan kita bahwa kita harus bisa merelakan seseorang yang kita cintai karena perbedaan agama atau keadaan yang tidak dapat mempersatukan kita seperti berbedanya keyakinan dan tidak direstui orang tua. Jangan sampai kita terjerat pada kebinasaan dan hal bodoh dalam cinta. Selanjutnya kita menganalisis puisi Kangen dengan menggunakan pendekatan ekspresif. Dalam menganalisis menggunakan pendekatan ekspresif menggunakan 3 unsur. Yang pertama, biografi pengarang. Yang kedua, penafsiran pembahasan. Yang ketiga, kajian berdasarkan tinjauan pengarang. Yang pertama, kita membahas biografi pengarang dalam puisi Kangen ini. Pencipta puisi ini yaitu bernama Rendra, lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1935, meninggal di Depok, Jawa Barat 6 Agustus 2009 pada umur 73 tahun. Rendra adalah penyair yang ternama yang dijuluki sebagai burung merak. Ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta pada tahun 1967. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, kemudian si Rendra mendirikan bengkel teater di Depok pada bulan Oktober 1985. Semenjak masa kuliah, ia sudah aktif menulis cerpen dan esai di berbagai majalah. Gelar si Rendra ini adalah disebut sebagai si burung merak. Kenapa dia dijuluki si burung merak? Karena bermula ketika Rendra dan sahabatnya yang berasal dari Australia berlibur di kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Pada saat itu Rendra melihat seekor merak jantan yang berbuntut indah yang dikerubungi oleh merak-merak betina. Kata Rendra yaitu kutipan kata Rendra yang membuat dia dijadikan gelar si burung merak, yaitu yang seperti itulah saya. Katanya spontan, maka dari sejak itulah dia disebut sebagai si burung merak. Unsur yang selanjutnya yaitu penafsiran pemahaman puisi. Yang pertama, tema. Tema dalam puisi ini yaitu curahan hati seseorang yang ditinggal oleh kekasihnya. Hidupnya yang dahulu ramai kini sepi setelah kekasihnya tiada. Yang kedua, diksi. Diksi pada puisi ini sangat jelas dan pembaca mampu mendapatkan makna pada puisi tersebut. Selain itu,
pemilihan kata pada puisi W.S. Rendra terdapat ketidakbakuan kata. Kata tidak baku terdapat dalam bagian karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Majas yang terdapat pada puisi karya W.S. Rendra ini yaitu majas metafora. Majas ini merupakan majas yang mengungkapkan perbandingan analogis yang secara langsung. Terdapat pada baris puisi yang berikut, Aku Tungku Tanpa Api. Selanjutnya, amanat. Amanat pada puisi ini yaitu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus merelakan seseorang yang kita cintai karena keadaan perbedaan agama yang tidak dapat mempersatukan kita yang kedua belah pihak, seperti perbedaannya keyakinan dan tidak direstui orang tua. Jangan sampai kita menjadi terjerat dalam hal kebinasaan dan bodoh dalam hal cinta. Yang kedua, latar. Latar pada puisi ini yaitu latar sunyi, rindu, dan hidup. Unsur yang ketiga yaitu kajian berdasarkan tinjauan psikologis kejiwaan pengarang. Struktur fisik pada puisi Kangen karya W.S. Rendra ini sangat berbeda dengan penulisan puisi pada umumnya. W.S. Rendra mengemas puisinya secara bebas dengan kata-kata kiasan dan pemilihan diksi yang keluar dari jalur romantis. Meskipun isi dan makna puisi tersebut sangatlah romantis apabila kita membacanya dengan menghayatinya. Selain itu, W.S. Rendra membuat gaya penulisan terkesan modern dengan penempatan bait-bait pada puisinya. Puisi W.S. Rendra yang berjudul Kangen menggambarkan kesedihan dan kesepian yang mendalam. Dalam puisi ini, penyair memposisikan dirinya sebagai tokoh dalam puisi tersebut. Hal ini terlihat dari pengakuan yang tertulis oleh penyair. Pada baris puisi seperti ini, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Mereka yang merindukannya ingin mengungkapkan bahwa meskipun bebas atau lajang, dia tidak dapat memahami betapa kesepiannya hidupnya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan individu dan kehidupan seseorang yang hidup kesepian tanpa cinta. Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah menyembunyikan pisaunya. Kalimat tersebut mengatakan bahwa mengekspresikan seseorang yang merasa sakit tanpa alasan hanya karena dia mencintai kamu. Kutipan bait seperti ini, membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Maksudnya itu adalah sulit mengingat untuk menyimpan rindu dan perasaan kesepian yang mengganggu orang. Misalnya seseorang penyandang cacat yang lumpuh, ketika orang lumpuh itu ketakutan dan harus terus menghadapinya. Baris yang selanjutnya, engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Maksudnya, penggambaran orang yang dirindukannya mewarisi jiwa dan hatinya sehingga sulit untuk melupakannya dan merasakan kesepian yang lebih dalam. Baris yang berikutnya, itulah berarti aku tungku tanpa api. Maksudnya ini adalah menggambarkan seseorang yang merasa kesepian karena merindukan seseorang dan merasa dirindukan serta tidak berguna karena tidak bisa bertemu seseorang langsung. Pelajaran yang dapat dipetik dari puisi Kangen ini adalah ketika kita mencintai seseorang, seringkali cinta tidak cukup untuk menyakiti diri kita sendiri.
dan kita mencintai orang yang kita cintai karena situasi di mana kita tidak dapat bersatu. Kita harus menyerah seperti keyakinan yang berbeda dan ketidaksetujuan orang tua. Jangan terjebak dalam kehancuran dan menjadi bodoh dalam cinta. Pencipta merasakan cinta, sehingga besar rasa cinta pada seseorang, semakin besar pula kerinduan dan kerinduanmu untuk bertemu dan bercinta. Selanjutnya, menganalisis puisi kangen dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Dalam puisi W.S. Rendra yang berjudul Kangen ini menggambarkan kesedihan dan kesepian penulis yang mendalam. Dalam puisi ini, penyair memposisikan dirinya sebagai tokoh dalam puisi tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam sudut pandang akuan, penggunaan akuan yang ditulis oleh si penyair. Pada baris ini, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Ini mengungkapkan bahwa seseorang yang dirindukannya tak akan mengerti betapa kesepian hidupnya walau ia bebas satu lajang. Kemerdekaan yang dimaksud adalah sebuah kebebasan individu dan hidup seseorang yang berada dalam kesendirian tanpa cinta. Pada baris berikutnya, kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Ini maksudnya yaitu mengungkapkan betapa seseorang yang merasa sakit tanpa alasan karena mencintai. Penggunaan kata kau. Baris selanjutnya, membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Maksudnya adalah menahan rindu adalah hal yang menyakitkan bahkan ketika mengenang seseorang tersebut, serta perasaan sepi yang menyiksa seseorang seperti orang yang menyandang cacat fisik yaitu lumpuh. Ketika orang lumpuh merasa takut dan harus menghadapi ketakutannya. Baris selanjutnya, engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Ini yang menggambarkan orang yang dirindukannya sudah menguasai jiwa dan pikirannya, sehingga susah untuk dilupakan dan merasakan kesepian jauh lebih mendalam. Baris yang terakhir yaitu, itulah berarti aku tungku tanpa api. Ini menggambarkan seseorang yang merasa kesepian karena merindukan seseorang yang dia cintai. Ia merasa tidak berguna karena hanya bisa merindukan tanpa bisa bertemu langsung dengannya. Dalam puisi kangen ini, kita dapat mengambil pelajaran jika kita mencintai seseorang, ada baiknya cinta itu jangan terlalu berlebihan sehingga dapat menyakitkan diri sendiri. Serta kita harus merelakan seseorang yang kita cintai karena keadaan yang tidak dapat mempersatukan, seperti berbedanya keyakinan dan tidak direstui orang tua. Jangan sampai kita terjerat kebinasaan dan bodoh dalam hal cinta. Walaupun seseorang itu adalah hal yang berarti dalam hidup kita, namun kita tetap harus merelakan demi kebahagiaan hidup masing-masing. Karena semua itu merupakan takdir Tuhan. Semua orang yang memiliki cinta di hatinya pasti merasakan kangen atau rindu. Dan bisa dibilang semua orang di dunia ini meskipun penjahat sekalipun pasti merasakan kangen. Karena itu manusia tetaplah manusia. Siapapun dan apapun pekerjaan, pasti ada yang lunak yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk merasakan cinta. Semakin besar rasa cinta kepada seseorang, pasti akan merasakan kangen atau kerinduan yang sangat besar untuk bertemu dan mencintainya. Bahkan besar cinta seseorang kepada pasangannya ketika berdua masih saja merasa rindu. Apalagi ketika sang cinta akan pergi meninggalkan, entah pergi kemana. Demikianlah penjelasan dari saya, penjelasan mengenai menganalisis puisi dengan 4 pendekatan. Shalom, terima kasih.